Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program Clipping Quran. Kali ini saya akan ditemani dengan kawan saya Ali. Bawa kotak kayak gini. Bukan ditanya Ali minggu depan. Oh, minggu depan. Iya. Terus gimana ini kotak? Iya, dipikirin dulu lah terus ini. Jadi minggu depan kita bawa kotak ini ya. Insya Allah. Berarti tugasnya apa ini? Ya, kita akan baca 3 berita pilihan. Clipping yang pertama, kita akan membaca buletin yang dikeluarkan oleh Al-Amanah Al-Ammah Lidur wa Hay'at Al-Ifta fil Alam. Itu buletin apa itu? Buletin tentang otoritas fatwa. Lah, ini yang mengeluarkan itu Sekretariat Otoritas Fatwa Sedunia. Jadi pada 2015 yang lalu itu Darul Ifta, sebuah lembaga fatwa di Mesir, itu mengadakan muktamar internasional ya, didatangi oleh Darul Ifta sedunia, oleh lembaga-lembaga fatwa, otoritas fatwa sedunia. Lalu hasil muktamar itu salah satunya adalah membentuk sebuah sekretariat jenderal gitu, Al-Amanah Al-Ammah Lidur wa Hay'atil Ifta. Jadi, otoritas fatwa sedunia, baik yang berupa Darul Ifta atau hay'ah lembaga gitu, yang jelas yang punya otoritas untuk mengeluarkan fatwa, itu berkumpul dan bersepakat untuk membuat sebuah semacam asosiasi begitu. Semacam asosiasi itu Iya. Berarti seluruh dunia. Indonesia ada nggak di situ? Itu Indonesia nggak tahu itu. Kita Indonesia. punya Soalnya kan Darul Ifta ya. Iya. Kan Indonesia belum ada itu Darul Iya, Ifta. kayaknya belum ada itu. Nggak tahu apakah MUI dianggap sebagai sebuah MUI otoritas. kan Majelis Ulama dia. Ya, bukan sebuah otoritas ya. Bukan, ya kurang tahu juga. Ada berita dari buletin ini, yaitu tentang wafatnya Ya. mufti dari negara Ingushetia. Pernah dengar? Ingushetia. Gimana itu Ingushetia? Itu kalau di peta itu Sisan, pernah dengar ya? Sisan ya. Sisan kayaknya yang tahu. Ramadan Kadyrov itu presidennya. Kayaknya nggak tahu. Ya, pecahan Rusia lah. Itu Rusia kan pecah pecahan banyak banget Rusia. tuh. Iya. Ya itu saya juga nggak tahu juga. Ada Sisan. Nah, kalau dilihat di peta itu di bagian sebelahnya lah, bersebelahan dengan Sisan ada Republik Yang kecil. saya tahu tuh cuma pecahnya Majapahit aja. Apa Indonesia, Malaysia. Indonesia. Iya. Lah, ada negara namanya Ingushetia. Itu Ingushetia madhabnya mayoritas Syafi'i di sana. Berarti itu ada di Pecahan Sisan. Rusia. Sampingnya Sisan. Sampingnya Sisan. Iya, Itu negara berarti. Negara Republik. Sendiri. Iya. Lah, itu saya dulu pernah Ke sana. nggak ketemu teman Ingushetia di Oh, ada? ngaji. Iya, di sini ada Al Azhar. Lah, setelah kita kenalan gitu kan. Iya. Dari mana? Dari An-Nuhushi katanya. Terus saya, apa An-Nuhushi itu? Terus dia bilang langsung, kamu nggak bakal tahu kata. Jarang orang yang tahu negara itu. Tapi setelah saya pulang, saya search, ternyata Ingushetia. Nah, dari situ akhirnya ternyata bukan cuma orang Indonesia aja yang hamzahnya itu di fathah. Jadi gara-gara dia mungkin supaya orang lebih kenal gitu, pokoknya An-Nuhushi. Kalau Indonesia di sini Andunusi. Andunusi ya. Padahal harusnya kan bil kasroh ya. Indonesia, bilang aja sama teman-teman Udah Arab ada itu. artinya sendiri tuh Indo itu kan. Iya, kalau Andu itu gimana gitu rasanya itu. Namanya Jusur. Bisa udah aku kirim tuh di HP-mu. Bisa kita lihat. Jusur ini sudah edisi yang ke-13 ya, Ramadan ini ya. Edisi ke-13. Iya. Gimana menurutmu ini, buletin ini? Ya, di sini warna-warni sekali ya. Jadi nggak hitam putih kayak buletin-buletin yang murahan itu ya. Yang di lampu merah maksudnya? Iya. Yang atau warnanya hijau doang, hitam doang gitu kan. Terus rubriknya juga macam-macam ya? Rubriknya macam-macam. Ini terdiri dari 43 halaman. Ya lumayan, ya nggak terlalu tebal juga, nggak terlalu tipis ya. Menurutmu rubriknya yang paling keren yang mana ini? Ada rubrik Kalimatut Tahrir, itu kan berarti ya tulisan redaksi lah ya. Pimpinan redaksinya di sini Syekh Ibrahim Negem. Dari mana ya?
Ibrahim ini dari Mesir. Dari Mesir juga. Beliau ini juga sekaligus sekjen dari Dur wa Hayat al-Ifta fil Alam ini. Al-Amin al-Am li Dur wa Hayat al-Ifta fil Alam. Saya di sini tadi sudah sedikit membaca sih. Gimana? Ya ada beberapa yang menarik. Ya contohnya ini seperti fatwa untuk mempercepat zakat. Jadi karena sekarang kan zaman wabah, zaman virus, ya zakat fitrah itu sebaiknya dipercepat sekarang. Nggak usah nunggu nanti ketika sudah Idul Fitri gitu. Sekarang dipercepat. Karena sudah memang dibutuhkan ya. Sudah dibutuhkan dan berarti ini di rubrik yang fatwa ashamat fi halli muskilah ya. Iya. Termasuk fatwa yang memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah kontemporer ya. Kemudian juga ada Al-Mu'asyir Al-Alami lil Fatwa. Jadi di sini ada indeks fatwa tentang global. fatwa global tentang virus yang berkaitan dengan virus corona gitu ya. Yang menarik itu. Saya sangat juga menarik sekali. Saya menarik itu ya. Dan salah satu yang menarik juga di sini juga ditampilkan salah satu kitab Turos yaitu oleh Syekh Muhajar tentang Badlul Ma'un. Iya, Badlul Ma'un di situ. Semacam ada resensi lah ya, art di sini ya. Ada hukum-hukum fikih di situ tentang ketika menghadapi wabah. Gitu. Oke, kita lihat indeks ini ya, katanya menarik. Ini bahasa Inggrisnya juga ada di bagian belakang ya. Oh iya, ada. Jadi bilingual lah ini. Ada fatwa yang berbentuk bahasa Inggris ya. Coba kita lihat yang apa nanti ini, indeks fatwa global. Halaman 25 ini ada infografis yang menarik lah. Dari indeks fatwa global. Jadi di sini dijelaskan kalau ternyata selama zaman corona ini fatwa itu 90% berkaitan dengan ibadah. Karena ya mungkin banyak orang yang bertanya tentang itu. Nah, yang menarik yang bawah ini. Jadi ada lembaga-lembaga keagamaan yang mendukung penutupan penutupan masjid lah ya. Dan ada juga yang kontra. Ada yang kontra, ada yang pro ya. Dan di sini juga disebutkan ya beberapa fatwa yang beberapa lembaga yang kontra dan beberapa lembaga yang pro gitu. Darul Ifta, ada Hayat Kibarul Ulama Bil Azhar, Hayat Kibarul Ulama Saudi loh. Hayat Kibarnya iya. Majelis Ifta fil Imarat, terus Majelis Ifta Australia. Jadi ini sebenarnya yang kontra ini malah bukan representasi dari lembaga yang menurut saya otoritatif lah. Karena di sini ada orang-orang saja. Jadi yang menolak itu mungkin setiap negara ada ya yang menolak penutupan masjid-masjid itu ketika Darul Iftanya sudah membolehkan, beberapa orang ada yang menolak dan di sini disebutkan gitu ya, Tapi ini ya itu beberapa orang kan bukan otoritas lembaga tertentu gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia sendiri juga sebenarnya seperti itu ya. Masa? Iya, maksudnya pemerintahnya sudah sudah melakukan beberapa seperti MUI ya kan. Sudah. Tapi ada personal tetap aja yang bersuara. Tetap bersuara untuk masjid gitu. Ya kurang lebih dunia juga seperti itulah. Bukan cuma di Indonesia ya. Iya. Bisa dibaca coba. Ya, mungkin saya baca ya. Wafatu mufti Indonesia bi virus corona. Tufiya Syekh Abdurrahman Martadonov, Mufti Jumhuriyah Indonesia Ar-Rusiyah, ithra isabatihi bi corona al-mustajid. Liyusbihal mufti al-awwal fil alam al-islami al-mutawaffa bil virus. Ini pertama berarti. Iya. Mufti pertama yang meninggal karena virus. Syekh Abdurrahman Martadonov. Wa fi waqtin sabiq afada masdar tibbin mahali aywa bi annahu tamma naqlu martadonuf ilal mustasfa ba'dal istibah bi isabatihi bi virus corona wa tamma taqyim halatihi ala annaha khatiratun. Jadi beberapa waktu yang lalu diberitahukan bahwa Martadonov ini Syekh Martadonov itu mufti. Soalnya di sini nggak ada juga sih. Nggak ada Syekh ya. Iya. Ya Syekh Martadonov ini dilarikan ke rumah sakit. Kemudian karena terjangkit
Virus corona. corona. Terduga pada waktu itu masih terduga terjangkit corona dan dinilai itu sudah sangat membahayakan gitu ya. Wa tamma intikhabu Martadonov muftiyan li Ingushya fi Yuliu 19 Alvin 19 2019 ya 2019. Wa qabla dzalika amal 20 aman qadiyan syar'iyan li Jumhuriyati Ingushya. Jadi Syekh Martadonov ini terpilih ya jadi baru saja ya mufti. tahun 2019 itu terpilih menjadi mufti, dan sebelum menjadi mufti ini beliau sudah selama 20 tahun menjadi qadi. Qadi itu hakim ya. Iya. Hakim. Kalau di Indonesia ya ada. Ya kati lah itu. KPPI ada kati pakai kata. Oh iya. Ini Mungkin bisa teman-teman buletinnya bisa lihat diakses lah ya saat di diakses. fatwaacademy.org ini. Dan ini buletin sebulan sekali ya. Ya, Sebulan sekali. Jadi up to date beritanya itu up to date menanggapi tentang kejadian-kejadian yang terbaru gitu. Dan sepertinya sesuai namanya lah, Jusur ini berupaya menghubungkan antar lembaga fatwa Antar sedunia, lembaga fatwa sedunia. gitu, supaya lebih mampu untuk menyuarakan moderasi Islam gitu kan, fatwa-fatwa yang berpengaruh. Tapi sayangnya Jusurnya belum sampai ke Indonesia ya. Belum kayak karena belum punya mufti Indonesia Belum ya. ya. Mungkin jembatannya kurang panjang ya. Iya. Tapi Australia udah nyampe. Saya udah nyampe, sedikit lagi tuh. Oke, lanjut ke berita selanjutnya ya. Iya. Clipping yang kedua ini kita akan menyimak sebuah laporan dari media berbahasa Arab tapi milik Rusia. Hah? Lah, memberitakan. Emang ada orang Arab di sana? Iya, punya media tapi berbahasa Arab gitu. Menarik sekali. Rusia punya media berbahasa Arab memberitakan tentang Amerika, tentang Muslim Amerika. Apa? Lah, jadi beritanya itu sebenarnya tentang Ramadan sih. Kita dengerin ya. Iya. Udah agak lama beritanya, cuma menarik menurut saya karena ya itu tadi. Berita Rusia, Arab tapi beritakan Muslim di Amerika. Yang lihat masih sihir. Yang lihat orang Indonesia. ريما أبو حمدية والتفاصيل. للسنة الخامسة على التوالي يقيم مركز آدم الإسلامي في ولاية فيرجينيا. Kok kamu ketawa sih? Kenapa punya di balik baru? Ya udah, kita dengerin ya. يدعو مسلمو ولاية فيرجينيا الأمريكية إلى إفطارهم الرمضاني مسيحيين ويهودا لمشاركتهم تعبيرا عن التآخي والتآلف بين أتباع الديانات المختلفة. Jadi mereka mengatakan, orang-orang Muslim di Amerika mengatakan ini makdubah, semacam hidangan gitu, perjamuan ya. Perjamuan. Tapi bukan cuma buat orang Muslim, buat orang Yahudi, orang Nasrani juga diajak tetangga-tetangganya. للسنة الخامسة على التوالي يقيم مركز آدم الإسلامي في ولاية فيرجينيا إفطارا رمضانيا يجمع حول مائدته أتباع الديانات المختلفة وفي Tuh, berarti sudah tahun kelima. Ini Sudah tahun kelima Markas Adam ini mengadakan hidangan, jamuan. tahun Ramadan. ini. Iya, enggak, ini udah 10 tahun yang lalu. Oh, udah 10 tahun yang lalu. Tahun kelima, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, enggak tahu sekarang masih lanjut atau enggak. Tahun 15 ya. Iya. Iya. في هذا العام يتزامن الإفطار الرمضاني مع احتفال للكشافة التابعة للمركز الإسلامي. Tahu kasyafat. Apa itu? Kasyafat itu pramuka. Oh. Jadi karena ngepas itu saat itu hari pramuka, jadi sekalian sama upacara pramuka di sini. Memang cara pendekatannya seperti itu ya. Memang kalau di daerah-daerah minoritas gitu ya. Iya. Soalnya di sana mungkin banyak yang salah paham tentang Islam. Dikira Islam itu bagaimana gitu kan. Jadi promonya ya melalui acara seperti ini kan, seperti kita tunjukkan bahwa orang berpuasa itu seperti apa sih, orang berbuka seperti apa, ajaran-ajaran Islam gitu bagaimana. Padahal yang salah paham sebenarnya dengan agama Islam kan bukan cuma di negara luar gitu ya. Di Indonesia sendiri ya banyak yang ya mungkin salah repotnya paham. lagi pemeluknya salah paham gimana? Apa? Kalau pemeluknya sendiri salah memahami ya. Repot lagi kan. Iya sih. Mungkin bisa diadakan acara antara Syiah dan Iya, sama Muslim gitu sama lah ya. Muslim lah, minimal sama Muslim sendiri lah. Sama Muslim ya. Sesama Muslim, sesama Sunni juga. Iya, bahkan sesama Sunni sendiri. Oke, kita lanjut aja lah ya. Lanjut aja. Ke clipping yang terakhir.
Tapi yang terakhir kita akan memutar podcast dari BBC Arabic. Podcast dengan judul Virus Corona, Tanawulul Halwa fi Ramadan wa Ta'thiruha 'alal Mana'ah. Jadi di era virus corona inilah ya, mengkonsumsi manisan di bulan Ramadan dan efeknya pada sistem imun. Oh, sistem imun ya. Mana sistem imun ya. Kita dengerin. يأتي رمضان ومعه أنواع مختلفة من الحلوى المرتبطة بالموسم. Tuh, itu yang kemarin kita ulas. Ramadan datang dengan membawa manisan-manisan yang beragam. دعت إلى التقليل من المشروبات الغازية أو الصودا والمشروبات الأخرى الغنية بالسكريات كالعصائر المركزة وكذلك. Apa tadi? Harus mengurangi ya. Mengurangi makanan dan minuman manisan. Dengar nggak tadi? Bilang apa dia? Soda. Iya, itu apa itu? Soda. Ya? Soda. Jadi kita harus mengurangi manisan-manisan, gula-gula buatan lah ya, soda seperti itu tadi. Itu anjuran WHO. Tuh, harus mengganti kalau biasanya suka cake gitu, cake yang manis tuh, roti-roti manis diganti dengan buah-buahan yang tauzijah. Fresh ya. Iya. Simpulannya itu ya. Iya, itu jangan banyak-banyak kalau masuk banyak. Enggak baik buat kesehatannya. Mending lihat video orang-orang yang manis-manis. Lihat video yang halwan. Orang manis. Iya. Kayaknya kita cukup segini aja ya. 3 berita untuk episode ketiga kali ini. Ketemu minggu depan, tapi minggu depan ya bersama dengan program lain. Ada program Iftah Ali bersama kawan saya Ali. Ada program musiko, bisa jadi bermain musik kita. Musiko. Tapi yang jelas jangan untuk lupa. saat ini 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, tinggalkan pesan dan pesan. Ya, jangan cuma dilihat aja ya, di komen juga. Komen. Dan yang terakhir di share. Iya, disebar di grupnya. Terima kasih Bung Ali sudah sama-sama datang dan ikut mengulas dan membaca berita. Sampai ketemu di episode selanjutnya.